Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat bertemu dalam persekutuan doa kita. Sepanjang 8 hari kita di Jemaah Indah Permai mengadakan doa berantai. Terima kasih kepada setiap pendoa syafaat, jemaat Tuhan yang terlibat bersama. Hari ini merupakan hari yang keempat dan merupakan pertengahan doa perantai kita. Tinggal 4 hari lagi dan pasti ingin berkongsi sedikit pengalaman ataupun apa yang saya alami sejak saya mulai berdoa selama 1 jam pada 16 hari bulan Oktober ini. Saudara, saya pikir sesuai dengan firman Tuhan yang dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus, bahwa tidakkah kamu dapat bertahan dengan aku selama 1 jam? Ini dikatakan oleh Tuhan Yesus di kebun Getsemani, di mana setelah Tuhan Yesus berdoa beberapa waktu, dia mendapati bahwa murid-muridnya telah lelap atau tertidur. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, adalah bukan senang untuk kita bertahan dalam doa dalam 1 jam atau sepanjang 1 jam. Dan saya sangat bersyukur karena dapat mengambil bahagian dalam doa berantai. Dan saya rasa amat bersukacita. Dan kalau dalam bahasa English, setelah berdoa 1 jam, seolah-olah sepanjang hari, I feel light. Saya rasa jiwa saya ringan, macam lega, ada damai sejahtera, ada angin yang sejuk, yang nyaman, ataupun air yang nyaman sedang mengalir di dalam jiwa dan roh saya. Ini adalah akibat daripada persekutuan dengan Tuhan, seperti Nabi Musa berada di gunung selama 40 hari dan 40 malam, dan awanan itu menaunginya di atas gunung Sinai. Dan Musa juga mengalami suatu persekutuan yang luar biasa bersama dengan Tuhan, sehingga waktu dia turun dari gunung itu, muka dia bersinar, wajahnya bersinar, sehingga dia tidak berani untuk menghadap umat Tuhan yang sedang menantikannya di kaki gunung. Saudara, saya ingin mengucap syukur kepada Tuhan atas beberapa perkara dan jawaban doa saudara. Mungkin untuk 2-3 hari yang pertama, saya cukup bergumul dan berdoa untuk kerajaan negeri Sabah, khususnya untuk kesihatan Ketua Menteri. Dan kemarin kita sudah mendapat berita bahwa beliau telah discharge, maksudnya beliau Ketua Menteri telah sembuh, dia sudah pulih, dia sudah sehat dan dapat memulakan tugasnya sebagai Ketua Menteri. Saudara, mungkin ini satu titik bersejarah karena belum lagi sempat mengangkat sumpah sebagai adun atau ahli Dewan Undangan Negeri, Ketua Menteri sudah dimasukkan di dalam ward di Queen Elizabeth Hospital. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, marilah kita terus mengangkat kerajaan negeri kita kepada Tuhan, supaya kerajaan yang baru dibentuk dan dipilih oleh rakyat akan mengurus takbir negeri ini dengan sebaik-baiknya, khususnya dalam menangani penularan COVID-19 yang semakin hari semakin meningkat keseriusannya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, di antara yang saya berjuangkan juga adalah untuk menentang wabak penyakit ini. Dan kita terus berjuang di dalam doa supaya mulai
minggu depan, pada akhir doa berantai kita akan mulai melihat penurunan dari segi jumlah kes COVID-19 setiap hari di negeri Sabah. Dan kita berdoa secara khusus untuk Kota Kinabalu karena pada hari ini sudah melebihi 1,000 lebih kes COVID-19 yang aktif. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, hari yang keempat waktu saya berdoa kepada Tuhan hari ini, saya mungkin lebih setengah jam mengkhususkan doa saya untuk bangsa-bangsa, kota-kota, mulai dari Kota Kinabalu, negeri Sabah, Semenanjung, Malaysia. Dan beberapa hari yang lalu saya berdoa untuk negeri Sarawak. Dan hari ini saya berdoa untuk beberapa negara jiran, khususnya negara Indonesia. Dan kita harus berdoa untuk negara jiran kita. Dan satu perkembangan yang menarik adalah dalam beberapa tahun akan datang ini, ibu kota negara Indonesia akan berpindah ke Kalimantan, dan maksudnya di Pulau Borneo. Dan negeri Sabah, khususnya mungkin Tawau, akan menjadi satu kota yang cukup dekat dengan ibu kota baru negara Indonesia. Dan kalau dari Kota Kinabalu pun, penerbangan ke ibu kota yang baru hanya mengambil sejam lebih. Ini satu perkembangan yang sangat menarik. Saya percaya perkembangan misi, maksudnya bagaimana negeri Sabah dan Kalimantan secara khusus dan secara amnya negara Indonesia, kita dapat berganding bahu dalam pelayanan, dalam membangun gereja Tuhan. Karena ibu kota negeri Sabah, Kota Kinabalu, dengan ibu kota yang baru, Indonesia, tidak terlalu jauh kalau dibanding dengan jarak dari KK ke Jakarta. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, inilah bahan doa kita bersama. Kita harus terus berdoa untuk bangsa-bangsa, sesuai dengan Mazmur bab yang kedua. Ada firman Tuhan mengatakan, mintalah daripadaku, dan aku akan memberi kepadamu bangsa-bangsa sebagai milik pusakamu. Inilah janji Tuhan. Kita minta, kita mohon penyelamatan dan keselamatan bagi bangsa-bangsa, bagi suku kaum dan bangsa yang belum percaya Tuhan, mulai dari negeri kita ke negeri Sarawak sampai di Semenanjung. Ada satu penginjilan yang baru, ada satu gerakan penginjilan atau evangelism outreach atau evangelistic outreach yang baru, bermula dari negeri Sabah sampai Sarawak, sampai di Semenanjung, sampai di Kalimantan, dan sampai di seluruh negara Indonesia. Saudara, demikian sedikit perkongsian pengalaman pastor selama beberapa hari menyertai doa berantai ini. Semoga Tuhan terus memberi kita kekuatan, kesetiaan untuk terus berdoa sampai akhir pada 23 hari bulan Oktober ini. Sekian, Tuhan memberkati.